sehat, bugar, berprestasi bersama Sorak Dastra. Aktivitas pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan anak tunanetra sangat didukung kemampuan dan fasilitas. Namun, kegiatan yang mudah kita lakukan belum tentu mudah bagi orang lain. Dan tidak semua fasilitas cocok untuk orang lain, terutama dengan disabilitas tunanetra yang memiliki hambatan aktivitas sensorik dalam penglihatan. Oleh karena itu, kami tim Sorak Dastra Universitas Negeri Surabaya melalui program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian Masyarakat yang terdiri dari Yunita Okta Praditya sebagai Ketua Tim, Divya Ayu Fitriani sebagai anggota 1, Kusmawati sebagai anggota 2, dan Nur Adila Azara sebagai anggota 3. Yang dibimbing oleh Ibu Dwi Lori Juniariska SPD MED. Sorak Dastra adalah program keterampilan gerak dasar motorik yang terdiri dari gerak non-lokomotor, lokomotor, dan manipulatif untuk meningkatkan aktivitas gerak dasar siswa tunanetra dalam pembelajaran PJOK. Softbook dibuat dari bahan dasar kain perca dan dibordir sehingga menimbulkan kesan timbul pada gambar keterampilan gerak dasar motorik. Sorak Dastra juga dilengkapi dengan audio visual untuk memberikan instruksi tahapan gerak dasar motorik yang akan dilakukan oleh siswa tunanetra. Adapun tujuan dari program Sorak Dastra adalah meningkatkan keterampilan gerak dasar motorik siswa tunanetra agar lebih aktif, berani, dan mandiri dalam pembelajaran PJOK. Sorak Dastra dalam pelaksanaannya terdiri atas beberapa tahap, yaitu yang pertama, persiapan, membuat media softbook, membeli bahan dan alat untuk media pembelajaran, dan membuat buku pedoman netra, serta instrumen pembelajaran berupa silabus sebagai berikut. Pertemuan ke-1, sosialisasi program Sorak Dastra kepada pendidik. Pertemuan 2, sosialisasi pembuatan Sorak Dastra kepada pendidik. Pertemuan ketiga, pengenalan awal Sorak Dastra kepada siswa. Pertemuan keempat, pengenalan pembelajaran Sorak Dastra dan pelaksanaan pretest. Pertemuan kelima, pembelajaran pos 1 gerak non-lokomotor. Pertemuan ke-6, pembelajaran pos 2 gerak lokomotor. Pertemuan ke-7, pembelajaran pos 3 gerak manipulatif. Pertemuan ke-8, pembelajaran pos 1, 2, dan 3. Pertemuan ke-9, evaluasi kegiatan Sorak Dastra dan pelaksanaan post-test. Kedua, pelaksanaan, penerapan program Sorak Dastra, dan mempersiapkan lembar penilaian untuk digunakan sebagai bahan evaluasi. Ketiga, evaluasi, penilaian terhadap perkembangan kemampuan anak tunanetra dalam melakukan gerak dasar motorik. Keempat, penyusunan laporan, dilakukan setelah program Sorak Dastra berjalan, sehingga didapatkan data mengenai program yang telah dijalankan. Kelima, keberlanjutan program, membentuk struktur organisasi pengembangan Sorak Dastra dan menerapkan program Sorak Dastra di SLBA se-Surabaya. Sorak Dastra memiliki 3 komponen, yaitu softbook Sorak Dastra, sirkuit training Sorak Dastra, dan alat Sorak Dastra. Softbook Sorak Dastra terdapat fitur play, pause, start, next, back, volume up, volume down, dan tulisan braille yang dibordir untuk memberikan instruksi, gerak, gambar aktivitas gerak dasar motorik dari kain perca, dan tombol yang dapat memunculkan bunyi mengenai gerakan. Dalam sirkuit training Sorak Dastra terdapat 3 pos, yaitu pos 1 non-lokomotor, pos 2 lokomotor, dan pos 3 manipulatif. Masing-masing pos terdapat media pembelajaran softbook dan alat olahraga yang berbeda. Di antaranya, alat yang dipakai yaitu pos 1 terdapat
softbook sorak dastra, dan hula hoop berjumlah 5 buah. Pos 2 terdapat softbook sorak dastra, kun berjumlah 4 buah, lonceng 1 buah. Pos 3 terdapat softbook sorak dastra, bola bunyi berjumlah 1, gawang sepak bola berjumlah 2, karet elastis berjumlah 1, tali, gesper, kun berjumlah 4, dan hula hoop berjumlah 1. Wah, menarik bukan? Semua penjelasan yang ada sudah terdapat pada buku Mitra. Selain itu, buku Mitra juga bisa digunakan oleh guru sebagai pedoman pembelajaran PJOK. Sorak dastra tidak hanya sebagai pembelajaran secara sementara, tetapi bertujuan untuk pembelajaran secara berkelanjutan dengan mempersiapkan siswa tunanetra supaya bisa menjadi atlet Paralympic Games pada multi-event.